Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ya. Ya, di video kali ini saya akan masih membahas AGT, Advanced Global Technology, yaitu aplikasi investasi ya, investasi bodong. Modusnya sewa mesin sewa mesin iklan gitu, yang kemarin susah diakses websitenya ya. Sudah saya bikinkan 2 episode ikatan cintanya gitu ya, para kentangers atau ya kentangers gitu ya, pemain ponzi AGT tersebut. Yang saya maksud kentangers itu ya pemain ponzinya gitu, bukan orang awam. Untuk orang awam ya mungkin mereka khilaf saja, terus terjerumus dan terjebak di aplikasi investasi bodong, money game, skema ponzi, AGT, Advanced Global Technology itu ya. Nah, karena masih banyak yang berkomentar gitu ya di video-video saya, yang nyuruh saya atau request sama saya untuk mereview kembali aplikasi AGT. Bukan mereview sih, membahas gitu ya. Udah nggak bisa direview gitu kan, maksudnya udah ya websitenya aja udah nggak bisa diakses gitu kan. Oke, jadi di video kali ini saya mengunjungi gitu ya, silaturahmi ke paguyuban, sebuah paguyuban yang baru-baru terbentuk di grup Telegram, yaitu paguyuban korban AGT ya. Jadi otomatis para korban investasi bodong, AGT mesin iklan ajaib itu ya. Ya meskipun ya sekarang ini banyak sih komentar juga, tapi 100 berapa ya kalau ada 1000 derajat mungkin 1000 derajat gitu ya. Yang tadinya ya selama kurang lebih kalau nggak salah dari mulai AGT ini kan banyak ya, dari mulai AGT Komer itu sudah masuk SWI, lalu berganti situs menjadi AGT Office, setelah AGT Office menjadi AGT Kantors gitu. Kirain saya nanti akan ada tuh AGT Pengkolan mungkin kayak gitu ya. Ternyata cukup sampai AGT Kantors lalu kabur gitu ya. Bedanya kenapa ini kabur, karena ketika mereka masih di website AGT Office itu, ketika berganti ke AGT Kantors ada pemberitahuan dari adminnya, woi ganti website gitu kan, dari AGT Office ke AGT Kantors gitu, Office Kantors ya sama aja lah gitu. Nah kalau ini tiba-tiba lenyap tengah malam gitu ya, hari Minggu tengah malam. Nah di paguyuban korban AGT ini teman-teman ya, saya menemukan ini nih ya, postingan seberapa rugikah kalian invest di AGT. Kalian ya, saya nggak invest bodong ya. Dan jadi di setiap pembahasan saya itu tidak pernah mengikuti investasi bodong, money game, skema ponzi. Justru dari awal rilis itu langsung saya bahas, saya bongkar. Meskipun dijelekan ya nggak apa-apa, yang dijelekannya itu bodong kok, nggak dijelekan juga itu jelek sendiri. Buktinya ini AGT scam, jelek dong gitu. Oke, di sini rata-rata gitu ya, 14% 93.000. Ini mungkin bukan jumlah keseluruhan. AGT itu kan dari Sumatera, Jawa, Pulau Jawa ya, terus sampai ke Kupang ya, mungkin
Bali juga mungkin ya, terakhir di Samarinda gitu kan. Ini bukan grup yang total semua gitu kayaknya, ini masih sedikit ya. Masih ini saat saya kesini ke grup ini melihat baru 541 member. Wah, jauh lah gitu. Masih sedikit. Nah, di sini 14%-nya itu yang 93.000 sampai dengan 460.000. Selanjutnya 5% 460.000 sampai 677. Nah, yang gede 677 sampai 1.640 ya. Selanjutnya yang paling gede nih, rata-rata korban dari sampai saat ini saya lihat di sini 541 anggota grup paguyuban korban AGT ini. 24%-nya 1.640.000 sampai dengan 3.637.000 kerugian paling besarnya, dan 22% 3.637.000 sampai 13.270.000. Jadi rata-rata yang gedenya aja gitu ya, saya lihat di sini rata-rata itu yang 677.000 sampai dengan 13.270.000. Ambil rata-ratanya ya, 6 sampai kalau rata-rata ya mungkin di 3 jutaan lah mungkin ya. Paling kecil 677, bukan paling kecil tapi apa sih disebutnya ya? Ya yang nominalnya agak lumayan gitu ya. Sampai 13 juta. Di sini bahkan ada yang sampai 26 juta gitu. Saya nggak habis pikir itu orang kenapa bisa invest 26 juta ke mesin iklan yang jelas-jelas mesin iklannya pun nggak ada gitu, cuma gambar mesin itu fiktif. Sama aja kalian kayak kalender gitu, kayak katalog. Ini kalau katalog sih iya pasti ada produknya gitu. Nah kalau ini mesin iklannya di mana gitu ya, di si Mr. Mujib ya. Siapa tahu si Mr. Mujib itu juga fiktif, cuma orang suruh ngomong gitu kan nggak tahu, katanya di Inggris gitu kan ya. Siapa tahu Mr. Mujib itu cuma tukang cilok di Inggris atau tukang tambal ban gitu ya di Inggrisnya, atau ya saya nggak yakin gitu ya. Nah di sini ada yang 48 juta, juga ada yang 100 juta, ada 200 juta lebih ya. Tapi untuk kebenarannya nggak tahu juga, ini sesuai data di sini saja. Selanjutnya setelah itu kayaknya di paguyuban korban AGT ini juga sudah membuat petisi ya, petisi change.org. Nah kalian yang menjadi korban AGT ini, kalian juga bisa gabung di paguyuban korban ini. Karena di sini saya lihat benar-benar korban gitu ya. Karena di sini sampai membuat petisi juga gitu. Kalian juga bisa menandatangani petisi. Biasanya kalau sudah di-up oleh petisi ya, petisinya mencapai gitu target. Di sini saya lihat petisinya baru 106. Kurang 200 tanda tangan lagi petisinya. Biasanya kalau sudah mencapai batas ya, minimal ini kan 200 tanda tangan lagi, itu biasanya di-up ya, semakin di-up semakin diberitakan oleh media gitu. Jadi untuk korban itu menjadi bagus gitu ya, menjadi lebih bagus untuk mengusut kasus penipuan AGT mesin iklan ajaib buatan Mr. Mujib mungkin ya gitu. Nah, jadi biasanya di-up oleh media, bisa aja sampai ke televisi, berita ya. Contoh TV One misal kayak gitu. Dulu juga Alimama gitu ya, Alimama yang modus pesanan fiktif yang mencatut nama Alimama dari perusahaan Alibaba Group. Kalau nggak salah ada petisinya itu banyak. Mungkin ribuan atau ya ribuan mungkin ya. Jadi di-up sampai ke berita TV nasional. Nah, bisa saja AGT ini juga di-up
kalau petisinya banyak gitu. Jadi untuk korban, karena yang saya lihat di grup paguyuban tersebut baru 500 orangan gitu kan, yang belum tergabung ya silahkan ikuti petisinya di grup Telegram paguyuban korban AGT tersebut gitu ya. Kalau banyak yang menandatangani, saya yakin ini bakal di-up terus ya. Tujuannya apa ya? Supaya ada harapan uang kalian kembali gitu untuk para korban ya. Saya doakan yang terbaik untuk orang awam ya yang menjadi korban money game skema Ponzi. Tapi kalau untuk pemain Ponzi Kentangers ya bodoh amat lah, mereka mungkin kalah momen gitu sama aplikasinya. Banyak juga sih Kentangers yang rugi mungkin ya. Ujung-ujungnya ya emotnya nangis juga semuanya ya. Kentangers pun, pemain Ponzi pun katanya katanya sudah tahu resiko, semua member AGT itu sudah tahu resiko katanya gitu. Tetap aja kayak aplikasi lain di komentar video saya yang membahas suatu aplikasi yang sudah scam ya, semua jadi korban gitu. Nah contohnya seperti ini saya temukan meme di Facebook ya, ketika dikasih tahu hater ya, misal kayak saya gitu ya, dan YouTuber dan anggota-anggota grup Facebook masyarakat anti Ponzi misal ya, yang anti Ponzi itu dibilangnya hater itu malah balik nyerang gitu, malah ngeyel gitu ya. Setelah nyangkut maksudnya setelah aplikasinya scam itu penipuan ya, kabur melakukan penipuan, otomatis nyangkut saldonya, saya juga korban katanya gitu ya di sini. Ya biasa, kenapa semua member merasa menjadi korban padahal ada yang diuntungkan, yaitu leader dan agen-agen. Karena ya mereka takut gitu, takut dilaporkan oleh bawahan-bawahannya, khususnya bawahan yang kena tipu gitu, yang belum pernah melakukan penarikan, belum pernah balik modal gitu kan. Mereka takut, padahal agen-agen dan leader itu diuntungkan ya dengan komisi dari bawahannya. Lupa saya AGT ini berapa rabat gacornya gitu ya. Nah kadang kalau sudah scam seperti ini, si agen-agen atau leader-leader Ponzi atau gurunya gitu yang mengajak orang itu mengaku korban juga gitu, cuci tangan gitu ya. Padahal kalau diusut ya mereka ada andil karena menjerumuskan orang lain gitu ya, dengan dalih investasi ya. Nggak jarang kan orang awam yang diajak nggak mendapatkan informasi yang sebenarnya bahwa aplikasi ini money game skema Ponzi. Para leader-leadernya mengiming-imingi ini investasi kayak gitu, itu kan sudah scam juga, penipuan. Padahal rata-rata agen atau leader-leader itu tahu ini skema money game Ponzi yang ujung-ujungnya tipu menipu, merugikan orang yang terakhir bergabung, orang yang diajak, yang menjerumuskan gitu. Nah di sini juga ada saya temukan di grup masyarakat anti Ponzi di Facebook. Di sini mungkin ini percakapan dari grup WhatsApp ya. Mohon untuk kerjasamanya, kami di sini juga sama seperti kalian. Sedang menunggu pencairan masuk, tapi harap sabar menunggu, informasi sudah saya kirim berulang. Nah kayak gini ya. Jadi minta solusi, apalagi Anda kata, so wait and see. Ini leader atau agen-agen mesin iklan ajaib itu cuci tangan gitu, padahal mereka diuntungkan ya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada lagi, nah di postingan masyarakat anti Ponzi juga di grup Facebook, ketika semua agen-agen AGT mengaku sebagai korban, bagaimana terus uangnya hilang kemana? Komisi agen 10%, jelas agen join lebih
awal daripada member. Logika ya iya, 10% dari para bawahannya itu kan udah untung gitu. Makanya yang banyak nge-share flexing ya, bukti-bukti penarikan kan rata-rata agen leader, itu kan untung gitu kan. Ini ingat nih, pasti para korban orang awam nih di AGT, pasti kalian sering melihat leader-leader share ya bukti-bukti penarikannya pasti. Dan pernah juga mungkin mereka bilang udah balik modal tinggal profit. Nah, yang bilang seperti itu udah balik modal tinggal profit, share bukti penarikan saldo, di mana korbannya gitu? Dia itu untung, gak ada korban. Dia itu untung bukan korban gitu. Ingat saja itu. Kalau kalian pernah menemukan postingan leader kalian seperti itu, berarti ketika saatnya scam seperti ini menipu ya aplikasinya, berarti berbohong para leader itu saja logikanya ya. Selamat sore semuanya yang ada di grup ini. Selaku agen tertinggi di sini memohon maaf atas apa yang sudah kita alami saat ini. Hanya bisa berharap semoga aja besok ada kabar baik ya. Semoga harinya enggak Senin terus ya, enggak hari Senin semua untuk agen-agen. Tapi saya lihat di komentar-komentar banyak kok yang komen, wah di daerah saya katanya agen-agen lagi dikejar katanya. Ya wajar juga dikejar karena kan dia yang mengajak gitu. Nah jadi untuk para korban lebih baik kalian gabung ke grup korban-korban AGT gitu. Apalagi yang di paguyuban korban AGT tadi ya, yang saya temukan di grup Telegram. Kalian cari saja paguyuban korban AGT, grupnya publik, saya nggak gabung tapi bisa lihat kok gitu ya. Jadi nggak di privat gitu ya, nggak di privasi grup Telegramnya. Nah kalian ikuti itu ya, petisi, tanda tangani petisi supaya nanti di up beritanya gitu ya. Semakin banyak yang menandatangani petisi, semakin kemungkinan besarnya nanti di up lah kayak gitu, beritanya menjadi besar gitu. Berarti kemungkinan komplotan-komplotan penipu atau leader-leader Ponzi yang ada kaitannya dengan AGT, pemilik AGT, kan nggak tahu pemilik AGT itu siapa, Mr. Mujib, saya nggak yakin gitu. Itu bisa diusut ya, oleh pihak yang berwajib. Oke, nanti mungkin di video selanjutnya saya akan share bagaimana cara mengisi petisinya gitu ya. Nanti saya lihat lagi grupnya, saya ambil linknya, atau kalian ya nanti aja lah ya, bisa ke change.org, ketik saja Advan Global Technology Ltd, nanti muncul petisinya. Kalau kalian masih bingung, nanti saya bantu ya cara mengisi petisi di website tersebut. Oke, itu saja review kali ini ya. Semoga bermanfaat, jadikan pelajaran untuk orang-orang awam. Jangan ngeyel kalau dibilangin ya, karena channel saya ini atau channel-channel YouTuber lain yang membongkar aplikasi money game Ponzi, insya Allah tidak akan menjerumuskan kalian, justru ngasih informasi sekaligus edukasi gitu teman-teman ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.